Al-Huda TV. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wali syukri wali wa yasri amri ucapkan bisari. Yang terhormat Ibu Camat, yang saya hormati Ketua MUI, Kiai, sudah 2 kali kalau nggak salah ya. Sekarang waktu bisa sambut sekarang dengan Kiai, Ketua MUI, kelurahan, para lurah, Sekcam CS hari ini, Pak Sekcam tidak tahu lah, Bapak Lintas, para lurah, para RW, ibu-ibu sekalian, tokoh agama, pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita panjatkan bersyukur agar Allah SWT kita bisa berkumpul dalam acara halal lebih halal. Ibu dari Mas ada yang tahu ya dan hadir di acara silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah tingkat Kecamatan Alamin. Gunung Gagak, Gunung Menari, terbang tinggi dan menari-nari. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Aqbalallahu minna wa minkum. Dan nyambung ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita akhirnya Darullah dapat bersilaturahmi di SD Muhammadiyah 7 ini, dan terima kasih kepada Pak Sekolah SD Muhammadiyah yang telah berkenan memberikan pinjaman ruangan. Kemudian terima kasih pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bermusafahah di awal bulan Syawal ini. Belum terlambat insya Allah, karena ternyata libur Idul Fitri ini cukup panjang juga. Disambung lagi ada kemarin hari buruh ya, jadi Monday. Alhamdulillah di hari buruh ini ternyata Kota Bandung sedang dilanda lautan sampah. Oleh karena itu kami kemarin tanggal 1 Mei berkeliling, alhamdulillah di antaranya ada 3 TPS. Dan setelah saya tanya-tanya TPS yang ada di Antapani ini, ya semua 64 RW se-Antapani itu membuang dan membagi ke 3 TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan zakiyan wa syukran jazilan tawaliyan wa huwa alladhi lam yazal li ibadihi nasiran wa waliyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'alu lana fil jannati qasran 'aliyan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim alladhi law ra'aitahu wajhan qamariyan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ukhratan wa usilan amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat izin Allah yang maha baik, Allah yang maha sayang kepada hambanya, kita masih bisa merasakan keagungan dan kebesaran nikmatnya hingga pada kesempatan siang hari ini masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita teladan sepanjang zaman, pemimpin yang rendah hati, yang sangat mencintai umatnya dan sangat dicintai umatnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau, menjalankan tuntunan dan ajaran beliau dari awal hingga akhir zaman. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibunda, Ibu Camat Kecamatan Antapani, Ayahanda Pak Polsek, AKP Bapak Yusuf, kemudian Ayahanda dari MUI, kemudian juga dari seluruh aparat pemerintahan Kecamatan Antapani, hadirin wa hadirat ikhwanah wa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi Sekretaris Camat Antapani menyenandungkan lagu setiap habis Ramadan. Kemudian kita selalu rindu lagi jumpa dengan Ramadan dan seterusnya dan seterusnya. Bimbo menangkap pesan itu sebagai tafsir dan syarah dari para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW yang menangis ketika Ramadan akan meninggalkan mereka. Salafus soleh biasanya menanti Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum itu udah siap-siap latihan saum sunnah, tilawahnya dijaga, macam-macamnya dijaga. Begitu berjumpa dengan Ramadan, begitu selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka mohon kepada Allah apakah diterima atau tidak saum Ramadan yang sudah dilakukan selama sebulan. Hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan yang sangat sederhana. Kang Ustadz, gimana caranya kita melihat sosok seorang yang sukses menjalankan Ramadan? Maka saya jawab, Pak Kapolsek, saya jawabnya begini. Perhatikan tanggal 1 atau 2 Syawal di setiap lampu merah stopan. Siapa di antara mereka yang melanggar lampu merah, maka perlu dipertanyakan tentang saum. Apa hubungannya? Cek. Saum mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan. Bagaimana ketika sahur harus selesai begitu datang imsak dan azan subuh berkumandang. Disiplin. Azan maghrib begitu berkumandang kita harus ta'jil, iftar. Nggak boleh mentang-mentang masih puas, kami nafil, nantilah pada tarawih bukanya. Lah, nggak bisa. Tentang disiplin. Jadi mohon izin, mohon maaf. Biasanya 1 Syawal kan masih pada sholat tuh, masih sepi, lampu stopannya serepi dapat. Biasanya hati nggak kuat untuk menerobos lampu merah. Kalau kita mau belajar dari Ramadan, mau belajar disiplin, maka tahan sampai lampu kuning, kemudian hijau, kemudian hijau. Kumaha aku pemain yang laksonan di belakang, tahan, sabar. Kita sudah dilatih 1 bulan di bulan Ramadan, jangan sampai gagal hanya 1 hari di bulan awal Syawal atau tanggal 2 Syawal gara-gara menerobos lampu merah. Sederhana sekali. Artinya apa? Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita tentang ketaatan. Ada aparat ataupun tidak kita patuh. Ada Allah, ada manusia ataupun tidak kita tetap saum Ramadan. Jadi ini yang kemudian diajarkan oleh saum Ramadan kepada kita. Makanya sangat menarik kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah nonton Buya Hamka, ini sedang ramai volume pertama, nanti ada volume kedua dan volume ketiga. Sutradaranya cakep, Kang Fajar Bustami, itu sangat apik sekali melihat sudut pandang wilayah-wilayah Makassar, kemudian Sumatera Timur. Saya baru mendengar di film itu, oh ada Sumatera Timur.
pesan yang disampaikan Buya Hamka di dalamnya sangat menarik sekali. Dan salah satunya Profesor Buya Hamka pernah mengalami sebuah perdebatan panjang di media dengan seorang pimpinan Muhammadiyah, Profesor Fadil Ma'ruf namanya. Ramai di media sampai kemudian difasilitasi sebuah musyawarah dan dipersilakan Buya Hamka untuk naik duluan menyampaikan debat. Naik ke atas panggung, kemudian di depan mimbar Buya Hamka, apa yang terjadi? Hanya terdiam, bahkan meneteskan air mata dan keluar permohonan maaf kepada Profesor Fadil Ma'ruf. Turunlah Buya Hamka, naiklah bagian Profesor Fadil Ma'ruf untuk menyampaikan sekian banyak pandangannya. Dia sudah menyiapkan dokumen yang tebal, tapi dokumen itu tidak ada yang dibuka satupun. Dia pun sama, meneteskan air mata dan kemudian mengeluarkan kalimat, baik, kalau perdebatan ini terus berlangsung, lebih baik saya mundur dari Muhammadiyah. Buya Hamka ngacu, tidak, profesor yang harus terus maju di Muhammadiyah, biar saya mundur. Akhirnya Profesor Fadil Ma'ruf turun, Buya Hamka maju ke depan, mereka saling berpelukan dan nangis. Berantem, berbeda pikiran, berdebat, tapi pada akhirnya wal afina 'anil nas. Bagaimana jiwa Ramadan, madrasah Ramadan melatih kita untuk menjadi manusia yang pandai memaafkan. Mohon maaf, kalau kita minta maaf biasanya gampang. Maaf ya, kemarin sudah blablabla. Tapi memaafkan, terkadang kita perlu kelapangan jiwa, kelapangan hati. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang-panjang. Kita cek perjalanan Ramadan kita ke belakang. Kalau Ramadan bisa ngomong, Bu Camat, panginten ieu Ramadan teh, Bu Camat dan para stafnya sekecamatan di Antapani kemarin melaksanakan saum Ramadan 1 bulan penuh. Tolong jangan tinggalkan puasa. Lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Lanjutkan dengan 3 hari pertengahan bulan Ayyamul Bid. Lanjutkan kalau mau dengan Senin dan Kamis. Kalau mau lanjutkan dengan saum terbaik yang kata Rasulullah merupakan saum terbaik sebelumku, yaitu saum Daud. Bahkan kalau mau melakukan saumnya seperti Nabi Nuh, yasumu kula dahar, saum sepanjang waktu, sepanjang tahun. Kalau mau saum seperti Nabi Isa, yasumu yauman wa yaftiru yauman, saum sehari buka 2 hari. Nabi Musa saum 40 hari. Nabi Yusuf ketika di penjara saum. Nabi Ayub ketika ditimpa musibah saum. Nabi Nuh ketika dalam bahtera saum. Jadi yang namanya saum ini ternyata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum Rasulullah SAW. Jadi pesannya begitu, lanjutkan saum. Yang kedua, di jajaran Polsek Pak, pesan dari Ramadan. Kalau di bulan Ramadan rajin tilawah, maka tolong di bulan Syawal dan selanjutnya lanjutkan tilawahnya. Kita coba murojaah. Al-Quran ada berapa juz Bapak Ibu? 30. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.661 ayat. 6.236. Ada yang 6.666? Ada. Persis seperti saya ketika SD mendengar guru ngaji menyampaikan informasi begitu. Ayatnya ada 6.666. Akhirnya saya cek bersama dari Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176 sampai ke An-Nas, klik sama dengan yang keluarnya 6.236. Kalau yang 666 itu dari mana? Dibulatkan katanya. Terlalu jauh pembulatannya. Akhirnya saya telusuri ini referensinya dari mana. Dapatlah satu buku yang sangat luar biasa, Irsyadul Mubtadi, karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang kemudian menerangkan tentang 6666. Itu bukan jumlah ayat, tetapi jumlah. Ada 1000 tentang ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat janji, 1000 ayat tentang iktibar dan kisah, 1000 ayat tentang tamsil dan khobar. Berapa jadinya? 6.500 ayat tentang halal dan haram, 6.500. 100 ayat tentang nasi dan masuk, 6.666 ayat tentang doa, zikir dan istighfar, 6666 pas. Tapi kalau di Indonesia, di Saudi, Asia Tenggara, rata-rata mushafnya yang halamannya 604 halaman, barisnya 15 baris, itu rata-rata jumlahnya 6.230. Sedikit jalan-jalan ke Libya, jumlahnya 6.217 karena menggunakan Imam Nafi. Kalau kita menggunakan Imam
Hafiz dari Al-Kufi, jalurnya dari Hamzah bin Hubayb nyampe ke Ali bin Abi Thalib, nyampe ke Rasulullah SAW. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, isinya perlu terus kita dekati. Ibu-ibu tolong dijawab. Surat yang diawali dengan Qul, surat apa saja? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Satu lagi, Al-Jin, surat ke-72. Bapak-bapak, surat yang diawali dengan Hal, Al-Ghasyiyah, Hal ata al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkuran al-insan. Ibu-ibu, surat yang diawali dengan Alam, Alam Nasra, Alam Tara Kaifa. Bapak-bapak, surat yang diawali dengan Wail, Wailul likulli humazatin lumazah, Wailul lil mutaffifin. Naik levelnya. Surat yang diawali dengan Ya Ayyuhan Nas, dengan sangat indah tadi dikumandangkan oleh Qori di depan mimbar. Anissa. Satu lagi, surat apa? Al-Hajj. Ya Ayyuhan Nas. Surat yang diawali dengan Ya Ayyuhan Nabi. At-Talaq, At-Tahrim. Surat yang diawali dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Al-Maidah, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah. Surat yang diawali dengan Alif Lam Mim selain Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, apalagi Ar-Rum, As-Sajdah. Surat yang diawali dengan Alif Lam Ra. Ibrahim, Yusuf, Hud, Yunus, Al-Hijr. Surat yang diawali dengan Kaf Ha Ya Ain Shad. Maryam, surat ke-19. Favoritnya ibu-ibu. Silakan nanti cek ibu-ibu, di dalamnya ada kajian tentang psikologi perempuan. Bagaimana ketika Maryam hamil, dalam kondisi hamil tua, diperintahkan oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon. Dan perhatikan, pohonnya adalah pohon kurma. Tidak hanya mendekati pohon kurma, tapi diminta untuk menggoyang-goyangkan. Artinya ada aktivitas fisik bagi mereka yang sedang hamil tua. Begitu turun, maka turunlah kurma-kurma yang indah yang disebut dalam Al-Quran Ruto, kurma yang gumadi, dinikmati oleh Maryam, jadi nutrisi yang bagus buat janin, sehingga ketika melahirkan lungsur langsar, lancar luar biasa, lahir Isa. Itu tentang Maryam. Surat yang pertama dalam Al-Quran apa? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Al-Quran. Yang kelima Al-Maidah. Yang ke-10 Yunus. Yang ke-20 Toha. Yang ke-25 Al-Furqan. Yang ke-30 Ar-Rum. Yang ke-35 Fatir. Yang ke-36 Yasin. Jadi sangat mudah sekali. Yang ke-60 Al-Mumtahanah. Yang ke-70 Al-Ma'arij. Yang ke-80 Abasa. Yang ke-100 Al-Adiyat. Yang ke-114 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini pesannya, ketika bulan Ramadan kita banyak tilawah, maka jangan tinggalkan ketika di bulan Syawal sampai selanjutnya. Al-Quran itu rata-rata hanya 604 halaman. Kalau di antara bapak ibu sekalian membaca satu hari 100 halaman, maka 7 hari bisa khatam Al-Quran. Atau kan kita kerja, sibuk, ada meeting, 50 halaman satu hari, maka dalam 2 pekan bisa khatam. Tapi kan kita suka kunjungan keluar kota dan lain sebagainya, setengahnya dari 25 halaman satu hari, 1 bulan bisa khatam Al-Quran. 1 tahun bisa 12 kali khatam Al-Quran. Jadi semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Makanya di negeri Jepang ada seorang profesor yang ahli bahasa, ahli linguistik, namanya Profesor Toshiki Fujitsu. Mungkin ada yang pernah kenal. Beliau tertarik dengan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, sehingga meneliti tentang kalimat takwa. Apa itu takwa? Diteliti, ternyata takwa itu ditemukan sebagai bentuk respon Tuhan terhadap kondisi Arab jahiliyah yang memiliki kecongkakan, keangkuhan, kesombongan yang berlebih. Muncul kalimat takwa sehingga membuat suasana menjadi menakutkan dan orang-orang kenal dengan Tuhan. Ini sampai diteliti sana. Kemudian Profesor Wihaka mengatakan takwa itu adalah perjalanan manusia menuju Tuhannya dengan berpedoman kepada Al-Quran yang tadi. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ingin menjadi pribadi yang muttaqi,
ayat. Rasulullah pernah di Mekah selama 13 tahun menerima wahyu, maka turunlah 4.726 ayat yang terhimpun dalam 87 surat yang kita kenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian bergerak hijrah ke Madinah, turun 1.510 ayat terhimpun dalam 27 surat yang kita kenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Nyampe ke kita sudah dalam kondisi sempurna, sudah tinggal baca, enak sekali. Padahal di masa Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit al-Ansari, Muawiyah bin Abi Sufyan, diminta untuk menuliskannya di pelepah kurma, menuliskannya di tulang-tulang yang kering, menuliskannya di batu-batu, sampai kemudian Rasulullah wafat, semuanya dikumpulkan di putrinya Umar bin Khattab, yaitu Hafsah binti Umar. Disambung oleh Umar, disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar 2 tahun masa periodenya, disambung oleh Umar bin Khattab 10 tahun, disambung Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, mushaf-mushaf itu dikumpulkan. Kemudian memanggil Zaid bin Sabit al-Ansari menjadi ketua panitia untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Dicatat lagi dari yang berserakan itu, diulang lagi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dan yang bertumpuk-tumpuk tadi dibakar, diamankan. Jadi kalau 2 bulan yang lalu kita lihat di media, ada seorang politikus dari Swedia dan Denmark namanya Rasmus Paludan, yang dia menyobek-nyobek mushaf Al-Quran, menginjak-injak, bahkan membakar, dishoot gara-gara persoalan politik dengan Turki. Itu tidak akan mengurangi kemuliaan Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan itulah Al-Quran dijadikan mushaf. Makanya kita kenal dengan Rasul Utsmani atau mushaf Utsmani. Tapi Bapak dan Ibu jangan berpikir Al-Qurannya sama dengan yang hari ini. Aya jabar jeberan. Tidak hanya jabar jeber atau harokat, tidak ada tanda titik. Ba iya, nun iya, ta iya, ta iya, nggak ada titik. Maka di zaman Ali bin Abi Thalib dipanggillah seorang ulama yang bernama Abu Aswad Ad-Duwali, diminta untuk memberikan titik, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa, dan seterusnya. Sampai di masa Khalifah Al-Ma'mun disempurnakan oleh Nasim dan Yahya bin Ya'mun menggunakanlah harokat, jadi ada harokatnya. Sampai di masa Turki Utsmani disempurnakan lagi, ada pembagian juz'nya, ada tanda wakufnya. Sampai kemudian Al-Quran pertama kali dicetak, kira-kira menurut Bapak dan Ibu di mana pertama kali Al-Quran dicetak? Di Inggris. Di mana lagi? Kalau ada yang pernah melihat tempat yang biasa dikunjungi sebagai tempat wisata dengan perahu dan sungainya yang sangat indah, maka di situ pertama kali Al-Quran dicetak, Venesia, Italia. Yang kedua kira-kira di mana? Berpikirnya mungkin Timur Tengah, ternyata tidak. Yang kedua malah di Jerman, Hamburg, punya mesin cetak yang bagus. Yang ketiga kira-kira di mana? Saudi, Irak, tidak. Ternyata di Rusia, masih bukan negara Muslim saat itu, tapi mereka punya mesin. Sampai kemudian barulah tahap yang keempatnya mulai dicetak di Arab Saudi, di Iran, di Teheran. Di Indonesia kapan? Di Indonesia pada tahun 18. Yang pertama kali di mana? Kalau di sini ada orang Palembang, Wong Kito, negeri Pempek itu adalah pertama kali yang mencetak Al-Quran dan kemudian diperbanyak. Yang kedua, kalau ada orang Cirebon, di Cirebon ada Masjid Dok Jubenem. Pertama kali Al-Quran naik mesin cetak di Jawa Barat, mulai disebarkan di Cirebon. Sampai kemudian bergerak, sampai kita mengenal ada CP di Penogoro, ada Al-Mahari, ada Toha Putra, ada macam-macam. Sampai hari ini ada Mizan, ada Cordoba, ada Syamil Quran, banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa hari ini kita dimudahkan dengan mushaf yang serba gampang. Ada mushaf tahajud, ada mushaf kesehatan, ada mushaf Aisyah, macam-macam. Bahkan bisa menggunakan QR-code, ya, di scan muncul macam-macam. Jadi titik di luar bulan Ramadan, maka kita pun hendaknya selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Jangan pernah takut bahwa satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran dari awal sampai akhir 1.027 huruf, maka kali 10 kebaikan. Itu yang akan kita raup kalau kita menghatamkan dari awal sampai dengan akhir. Cung, di sini siapa yang selama bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 kali? Ada dorbes dari Bu Camat? Atau menghatamkan 2 kali? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang 1 kali khatam?
Alhamdulillah banyak. Imam Syafi'i standarnya setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan minimal 60 kali selama Ramadan. Satu hari bisa 2 kali hatam. Pertanyaannya, kapan beliau istirahat? Ternyata hanya di waktu maghrib ke isya. Mandi, makan, tidur sejenak, minum, kemudian tilawah lagi dan selesai. Jadi kalau 60 kali Imam Syafi'i, kita seperberapanya dari Imam Syafi'i. Alhamdulillah ada yang 2, ada yang 1. Ya, jadi di luar bulan Ramadan, Ibu Camat, Pak Kapolsek, Pak MUI, kita semangatkan untuk terus jangan tinggalkan Al-Quran ini. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, atau bahkan ada yang suka menghafal, ada yang suka menghafal, ada yang gampang hafalnya, cepat lupanya ada. Bagaimana supaya hafalannya cepat, kemudian tidak lupa lagi? Maka itu harus dilakukan murojaah. Ya, kalau kita menghafalkan surat An-Naba yang lumayan puluhan ayat, maka itu bisa dimurojaah di sholat-sholat sunnah. Sebelum subuh 2 rakaat, rakaat pertama An-Naba 1 ayat sampai 20 ayat, berikutnya dituntaskan. Standar, kalau saya perhatikan 10 orang yang lagi sholat sunnah, 9 diantaranya rata-rata kulhu atau al-asri. Yang satunya mungkin lagi murojaah. Rata-rata itu surat-surat pendek. Padahal sangat memungkinkan kita murojaah di sholat-sholat sunnah. Terlebih ketika kita duha, mau 2 rakaat silakan, 4 rakaat boleh, 8 rakaat silakan, sampai 12 rakaat duha dipersilakan. Tahajud di malam hari mangga, 2 rakaat 1 witir silakan, 4 rakaat 1 witir mangga, 8 rakaat 3 witir dipersilakan. Jadi kita betul-betul selalu menghadirkan apa yang di bulan Ramadan dilakukan, maka di luar bulan Ramadan pun tetap kita lakukan. Kemarin kita tarawih, maka di luar bulan Ramadan kita jaga dengan qiyamul lail kalau kita belum tidur. Kita jaga dengan tahajud kalau kita sudah tidur sejenak. Ya. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita 10 hari terakhir rajin i'tikaf, maka di sini ada bapak-bapak RW menyemarakan masjid untuk terus diramaikan, jangan sampai berhenti sampai berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Makanya andai seluruh bulan dalam 1 tahun itu adalah Ramadan, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan 2 kisah. Yang pertama terkait dengan pribadi yang takwa, yaitu seorang Hamid Al-Lafaf. Ini bisa dibuka dalam kitab Nawazir karya Syihabuddin Al-Qalyubi. Hamid Al-Lafaf, hari itu adalah hari Jumat, memiliki 3 persoalan dalam hidupnya. Persoalan yang pertama, dia kehilangan keledai milik keluarganya. Persoalan yang kedua, dia kehilangan sekantung gandum di tempat penggilingan. Dan yang ketiga, siang itu dia harus menyiram tanahnya yang kering. Kalau tidak disirami akan menjadi rusak. Hamid Al-Lafaf mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, hari ini aku punya 3 persoalan. 1, keledai itu hilang. 2, sekantung gandum hilang. Kemudian yang ketiga, tanah keringku tidak mungkin aku sirami karena aku harus Jumatan. Aku akan Jumatan hari ini, dan kemudian 3 persoalanku aku serahkan kepada engkau. Selesai, ambil air wudu, Jumatan dengan husnu. Pulang dari Jumatan, tiba-tiba istrinya berteriak, wahai suamiku, keledai kita yang sudah hilang sepekan datang lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, wahai suamiku, tadi ada tetangga yang ketuk pintu, dia menyerahkan sekantung gandum, katanya ketukar sama yang punya kita. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, tanah kita yang kering, tiba-tiba di sudutnya muncul air yang memancar, dan tanah itu menjadi basah dan menjadi gubur. Hamid Al-Lafaf mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, hari ini aku tunaikan 1 kewajiban Jumatan kepada engkau, dan kau bayar kontan dengan selesaikan 3 persoalan itu. Singkatnya, kita harus punya keyakinan takwa sama dengan api dalam hidup. Rasulullah pernah memanggil Abu Hurairah dan mengatakan, bagaimana caranya, wahai Abu Hurairah, kalau berjalan, jalan itu banyak duri-duri yang tajam. Abu Hurairah kemudian menjawab, wahai Rasulullah, aku akan berhati-hati, jangan sampai kakiku menginjak duri-duri yang tajam itu. Maka di ujungnya Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, itulah yang disebut dengan takwa. Kau harus hati-hati dalam hidup, jangan sampai menginjak sesuatu yang kemudian menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang terakhir sebagai penutup, ini adalah kisah nyata dialami oleh seorang pemuda dari Saudi Arabia, namanya Rifat. Mungkin di antara bapak ibu pernah ada yang mendengar kisahnya karena cukup populer. Rifat ini adalah seorang yang qadarullah divonis kanker hati.
parah sekali, berobat di wilayah yang bisa menangani, direkomendasikan ke negeri Tiongkok. Di negeri Tiongkok bertemu dengan seorang dokter yang spesialis di bidang itu, kemudian mengatakan kamu punya waktu 2 hari sebelum dioperasi. Setelah dioperasi bisa sehat atau bisa wafat. Maka Rifat dokter ini untuk kembali dulu ke Saudi Arabia. Dia mau silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Kembali ke negerinya, kemudian dia temui orang tuanya, dia temui kakaknya, dia temui adiknya, dia temui teman-temannya, bersilaturahmi, meminta maaf, memohon doa, dan kemudian dia bersiap untuk pergi kembali ke negeri Tiongkok. Di bandara ada sebuah toko daging. Di luar toko daging itu ada tong sampah yang berisi tulang-tulang bekas. Ternyata ada seorang ibu dengan anak kecil berpakaian lusuh sedang mengais-ngais tong sampah tadi, mengambil bekas-bekas tulang. Rifat memperhatikan, kemudian dalam hatinya dia berpikir, aku ingin menolong ibu itu. Masuk ke dalam toko daging tadi, kemudian mengatakan, tolong berikan untuk ibu yang di luar tadi perharinya 1 kilogram daging segar. Oh maaf, 2 kilogram, kata Rifat. Jangan 1 kilogram, 2 kilogram daging segar untuk ibu ini. Aku bayar sekarang untuk 2 tahun ke depan. Dibayar, selesai, ibu tahu oleh Rifat. Kemudian ibu itu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, mudah-mudahan pemuda ini diberkahi, mudah-mudahan pemuda ini dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan pemuda ini diberikan kesehatan, mudah-mudahan pemuda ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rifat spontan mengaminkan, amin. Dia ke bandara melanjutkan perjalanan ke Tiongkok, kemudian berjumpa dengan dokter yang ahli untuk mengecek kanker hatinya. Dokter sampai mengumpulkan beberapa tim ahli yang lainnya, dicek, didiagnosa apa yang terjadi. Dokter bertanya, kamu Rifat yang kemarin divonis kanker hati? Iya. Yang harusnya hari ini dioperasi? Iya. Kamu dinyatakan sembuh total, nggak apa-apa dalam tubuhmu. Rifat syukur, menangis, dan kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Apa poin penting dari kisah yang kedua ini? Silaturahmi insya Allah akan membuat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Siapapun di antara kita yang pernah tersakiti, maka hadirkan wal'afina aninas, maafkan mereka. Siapapun di antara kita yang pernah punya persoalan, maka hadirkanlah ke lapangan untuk memaafkan. Jaga silaturahmi, karena kata Rasulullah, sil man qata'aka. Silaturahmi yang sesungguhnya adalah engkau mengunjungi orang yang pernah memutuskan silaturahmi denganmu. Jadi kita jaga silaturahmi kita rapatkan barisan dari tim kecamatan, tim polsek, tim MUI, tim puskesmas, tim PMI, semuanya aparat RT RW, rapatkan barisan. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi alumni Ramadan yang berhasil menunaikan tugas dengan baik dan lahir di Syawal, kemudian di bulan-bulan berikutnya menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang takwa. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan silaturahmi kali ini. Mudah-mudahan menjadi bagian perenungan refleksi bagi kita semua. Terakhir, saya tutup dengan doa. Pak Kiai mohon izin kita hadirkan hati yang bening, hati yang bersih, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang istiqomah untuk selalu menjalankan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur waj'alna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, nasrun minallah wa quribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.